Hai rekan developer, saya sekarang akan perkenalkan kepada Anda repository online yang bisa dipakai secara gratis, yaitu GitHub. GitHub ini adalah tempat menghosting open source project sama seperti SourceForge, Bitbucket, dan Google Code. Nah, sini sekarang kita akan membuat akun baru dengan nama Tambunan W. Masukkan email address Anda di sini. Kemudian password. Ulangi password yang dimasukkan. Oke. Semuanya valid, kita akan meng-create account baru. Oke, nah sini kita akan ditampilkan kepada homepage-nya. Di sini kita bisa melihat ada help yang bisa Anda ikutin. Saya juga mengikuti ini untuk membuat tutorial ini. Sekarang kita download saja tools klien untuk GitHub-nya. Kita lakukan instalasi. Oke, untuk mempersingkat waktu. Next. Di sini kita menginclude Git Bash dan GUI sehingga kita lebih mudah bekerja dari konsol. Oke, kita pilih yang terakhir sehingga kita dapat menjalankannya dari command prompt. Ini dapat mempermudah Anda bekerja jika Anda suka bekerja dengan command line tentunya. Next. Ya, ini dibiarkan saja seperti itu. Kita lakukan instalasi. Nah, kita tunggu sebentar. Cek. Tekan finish. Nah, sekarang GitHub client sudah terinstall di komputer kita. Ini adalah tampilan dari konsol dari MinGW yang digunakan oleh GitHub. Kita cek dulu terlebih dahulu apakah sudah ada folder SSH. Nah, jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan dengan membuatnya, karena ini dibutuhkan untuk GitHub. Kita generate key-nya RSA, ada enkripsinya, berarti kita akan memiliki public dan private key. Masukkan email Anda tadi yang Anda gunakan. Oke, akan di-generate. Ini enter saja. Lakukan enter saja, terima itu. Nah, sekarang kita akan mengisikan paraphrase. Ini merupakan kata sandi Anda. Setelah di-generate, maka kita dapat melihatnya di home folder kita. Nah, di sini kita dapat melihat ada 2 key. Nah, sekarang kita akan mendaftarkannya. Pertama kita update dulu public profile kita. Masukkan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang lain dan mudah dikenali. Masukkan settingan seperti tadi. Oke, the step. Nah, salah satu kelebihan dari GitHub ini adalah interface control panelnya yang memang sangat memudahkan sekali dibandingkan dengan yang lain tentunya, seperti SourceForge atau Google Code. Kita update information kita tadi. Nah, sekarang kita masukkan public key yang tadi, sehingga kita dapat berkolaborasi dengan GitHub. Kita add public key. Nah, kita kopikan isi dari public key yang ada. Copy, jangan menyertakan enter karena itu tidak akan diterima. Sekarang kita masukkan title-nya laptop karena kita mengaksesnya dari laptop untuk saat ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah terdaftar dan kita bisa menggunakan GitHub client untuk berkomunikasi dengan GitHub. Kita tes dulu apakah sudah berhasil diregistrasi. Pastikan Anda terhubung dengan internet. Nah, apakah Anda? Yes. Permanently added. Yap. Oke, masukkan paraphrase yang tadi Anda masukkan untuk RSA. Oke.
Kita sini sudah terautentikasi tapi tidak ada aksesnya. Ini merupakan hal yang benar. Sekarang yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi untuk GitHub client. Kita bikin untuk global username, ini adalah konfigurasi global. Kemudian masukkan lagi email sama seperti tadi. Seragamkan dengan settingan yang sebelumnya. Yep. Gmail. Oke. Nah, yang terakhir kita akan sini akan memasukkan token. Ini Anda copy saja. Kita buka CMD karena kita tadi bisa udah menceknya. Dan kita lakukan konfigurasi supaya lebih mudah mengkopinya. GitHub.token. Pastekan. Enter. Nah, sekarang sudah token dari GitHub sudah terregister, sehingga kita dapat melakukan koneksinya. Oke, kita akan membuat repositori baru sekarang. Nah, di sini kita bisa saja mengaksesnya dari homepage, new repository, atau dengan cara yang sebelumnya. Di sini masukkan project name Anda. Seperti biasa, kita mulai dengan hello world. Leave as is. Create new repository baru. Nah, di sini Anda akan ditampilkan langkah-langkah untuk melakukan settingan dan membuat repository baru juga mengkomitnya. Sebenarnya Anda bisa mengikuti ini, tapi saya akan menunjukkan kepada Anda caranya. Nah, di sini kita sudah memiliki repository baru dan kita sedang online. Sama seperti simbol YM sini. Oke, sekarang kita akan membuat repository lokal kita. Buat folder baru, kita repos. Di sini kita akan menyimpan semua file-file repos kita. Kita buka command prompt. Kita arahkan ke GitHub repos, kita akan melakukan checkout di root itu. Ya, sudah dibuat. Kita pindah ke directory itu dan kita akan mengclone. Git clone ini akan melakukan clone terhadap repository yang baru kita buat, hello world. Nah, di sini kita akan melihat alamatnya ada git@github.com /w/helloworld.git. Ini adalah address yang kita lakukan, yang dipunyai oleh repository kita. Dia akan melakukan cloning, tunggu sebentar. Nah, masukkan para address yang Anda masukkan untuk RSA tadi, yang sudah kita daftarkan di GitHub. Oke, karena masih empty, maka dia akan memberikan warning. Sini kita melihat Hello World sudah dibuat foldernya dan juga GitHub-nya. Nah, di sini kita akan membuat satu file yang akan kita commit sebagai sampel ke GitHub. Oke. Seperti biasa, dengan menggunakan version control, kita akan melakukan add terhadap file readme tadi. Add. Jangan lupa untuk mengcommit. Jangan lupa juga kalau misalnya kita bekerja dengan Git, maka commit itu adalah lokal. Jadi kita mengcommit ke repository lokal kita. Nah, di sini kita sudah mengcommit file tadi. Untuk mengirimnya ke server, kita akan melakukan push origin dari original kita ke master. Kita masukkan lagi parametersnya. Oke, akan dikirim server. Kita lakukan pengecekan. Refresh page ini, maka akan ditampilkan kepada Anda seperti ini. Kita sudah melihat di sini ada file yang telah kita commit. Cukup mudah sekali menggunakannya, dan file readme ini akan ditampilkan seperti ini karena ini merupakan deskripsi dari project kita.
Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan clone terhadap salah satu open source project. Nah, ini kita akan melakukan clone terhadap Flag, WebSocket, server untuk C#. Kita akan melakukan cloning terhadap Git. Ya. Untuk demo saja bagaimana melakukan clone, karena ini Anda perlukan jika Anda ingin melihat source code dari open source project yang Anda inginkan. Oke. Sini sudah berhasil di clone. Tapi ingat, statusnya ini hanya read only. Anda tidak bisa melakukan commit ke sini. Maksud saya tidak bisa melakukan push ke server. Oke. Sudah selesai dan kita sudah melihat bahwa WebSocket server yang diberi nama Flag itu sudah dapat kita lihat source code-nya di sini. Oke, jika Anda memiliki Visual Studio, Anda bisa membukanya. Ini adalah Visual Studio Solution. Oke, saya tidak akan membukanya di sini. Nah, jika Anda tidak terlalu suka bekerja dengan command prompt, saya sarankan Anda menginstal Tortoise Git. Kita install ya sesuai dengan berapa bit punya Anda. Oke, kita lakukan instalasi. Pastikan di sini Anda memilih OpenSSH defaultnya tadi. Oke, ini seperti biasa install saja, tidak ada konfigurasi yang macam-macam. Oke, kita uncheck. Lakukan finish. Nah, sini Anda sudah bisa melihat bahwa kita sudah memiliki menu-menu Git. Anda bisa mengeksplornya sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih.